Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siska dengan NIM C1E123061 dari Prodi Kewirausahaan. Kali ini saya akan membahas 4 studi kasus putar strategi digital marketing yang sering ditemukan di dunia usaha. Di sini kita akan membahas mulai dari pengusaha muda kopi lokal, UMKM fashion, brand skincare, sampai startup edukasi. Baik, di kasus pertama, ini datang dari seorang pengusaha muda di Jambi yang memproduksi kopi lokal khas daerahnya. Saat ini dia sudah aktif promosi di Instagram dan WhatsApp, tapi belum mempunyai website dan modalnya masih terbatas. Ini situasi yang umum untuk UMKM. Produknya bagus, tetapi bingung bagaimana cara promosi yang efektif dengan dana minim. Langkah pertama dalam strategi digital marketing adalah menentukan tujuan dan target pasar. Tujuannya di sini sudah jelas, yaitu dengan cara membangun kesadaran merek dan meningkatkan penjualan lewat platform yang sudah digunakan, yaitu Instagram dan WhatsApp. Targetnya bisa difokuskan ke anak muda dan pekerja muda yang aktif di media sosial serta suka kopi lokal. Fokus geografisnya di Jambi dahulu supaya bisa menjangkau pasar lokal secara optimal. Nah, karena dia sudah aktif di Instagram dan WhatsApp, dua platform ini bisa dimaksimalkan dahulu. Di Instagram digunakan kombinasi konten visual dan video edukatif, misalnya video singkat cara menyeduh kopi, fun fact, atau cerita di balik proses roasting. Konten seperti ini membangun nilai dan kepercayaan, lalu gunakan WhatsApp bisnis sebagai sarana transaksi dengan tambahkan katalog, balasan otomatis, dan kirim broadcast promo mingguan. Tentunya dalam 3 bulan, hasil strategi ini bisa diukur dari pertumbuhan followers, engagement di postingan, dan peningkatan jumlah pesan atau transaksi di WhatsApp. Yang penting data ini harus dicatat secara rutin, misalnya tiap minggu, agar kelihatan tren yang muncul dan bisa disesuaikan dengan strateginya. Selanjutnya untuk kasus yang kedua adalah UMKM di bidang fashion lokal. Mereka sudah aktif di media sosial, tetapi penjualannya malah menurun. Ini sering terjadi karena pelaku UMKM mengira aktif berarti cukup rajin posting, bahkan kualitas dan strategi konten jauh lebih penting. Bisa jadi postingannya hanya jualan terus tanpa ada interaksi atau konten yang menarik perhatian. Untuk memperbaiki penurunan penjualan di bidang fashion lokal ini, fokus dulu ke interaksi dan relevansi konten, misalnya membuat konten mix and match outfit, ide gaya sehari-hari, atau tips fashion yang mudah diterapkan. Jangan hanya menjual produk, tetapi tunjukkan bagaimana produk itu bisa digunakan. Lalu, adakan giveaway kecil atau live shopping supaya interaksi lebih meningkat. Kolaborasi dengan micro influencer yang pengikutnya lokal juga efektif karena audiens lebih engage kalau ada sedikit budget. Manfaatkan fitur iklan Instagram untuk menjangkau calon pembeli baru di sekitar daerah. Selanjutnya, kasus ketiga yaitu tentang brand skincare yang sudah bekerja sama dengan influencer tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Masalah seperti ini sering terjadi karena pemilihan influencer kurang tepat. Bisa jadi influencer populer tetapi audiensnya tidak sesuai target produk. Kontennya pun terlihat terlalu promosi, bukan pengalaman nyata. Selain itu, kalau tidak ada CTA yang jelas, audiens juga bingung mau ngapain setelah menonton video promosi.
Nah, untuk langkah evaluasi di studi kasus ini dapat dimulai dengan melihat seberapa aktif audiens influencer tersebut. Jangan hanya melihat dari jumlah followers, tetapi perhatikan interaksi yang terjadi. Lalu pastikan pesan yang disampaikan terasa natural, tidak seperti skrip iklan. Gunakan juga pendekatan storytelling, misalnya pengalaman pribadi influencer menggunakan produk selama beberapa minggu, dan pastikan ada ajakan yang jelas, bisa lewat link pembelian di bio atau kode promo yang mudah digunakan. Dengan cara ini, kampanye influencer jadi lebih terukur dan hasilnya bisa dibandingkan langsung dengan data penjualan. Selanjutnya, untuk kasus yang terakhir adalah startup di bidang teknologi edukasi yang ingin meningkatkan awareness dan engagement di Instagram dan TikTok. Dua platform ini punya karakter yang berbeda. Yang pertama, Instagram lebih kuat di visual edukatif dan interaksi lewat komentar, sedangkan di TikTok unggulnya di storytelling cepat dan ringan. Jadi, strategi kontennya harus disesuaikan agar efektif di masing-masing platform. Nah, konten edukasi di Instagram bisa dibuat dalam bentuk carousel, infografik, atau video penjelasan singkat, sedangkan di TikTok fokus pada video storytelling dengan menceritakan kisah inspiratif, tips cepat, dan pengalaman siswa yang berhasil. Pendekatan storytelling ini personal dan autentik, membuat audiens merasa lebih dekat dengan brand. Yang penting konsisten posting di waktu yang sama setiap minggu agar algoritma mengenali akunmu sebagai akun aktif. Dari semua kasus ini bisa disimpulkan bahwa keberhasilan digital marketing tidak tergantung pada beberapa besar anggaran, tetapi pada kreativitas, konsisten, seberapa kita baik memahami audiens. Media sosial bukan cuma tempat jualan, tetapi juga ruang untuk membangun hubungan, mendengarkan pelanggan, dan menumbuhkan kepercayaan. Jadi, apapun jenis bisnisnya, mau kopi, fashion, skincare, atau startup edukasi, kalau hanya paham siapa targetnya dan bagaimana cara bicara dengan mereka, hasilnya akan jauh lebih efektif. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.